Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini kita sudah memasuki pertengahan pekan, yakni di hari Rabu 9 Juli 2025. Seperti biasa, teman-teman yang mungkin belum membuat satu analisis hari ini, kita akan mencoba untuk nanti membuat skenario bagaimana potensi dan probabilitas satu hari ke depan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Wijaya Trading, subscribe, like, dan share videonya, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru kami ke depan. Kita lihat dulu di satu hari kemarin di emas yang kita simulasikan dari teknikalnya. Sebenarnya kita buat satu pilihan alternatif dengan berbagai macam titiknya. Yang pertama, simulasi dia akan bergerak naik dengan area uji bearish itu berada di warna ungu ya. Jadi begitu turun kita perkirakan akan sampai di warna ungu. Kemudian nanti dilihat berikutnya, apakah di area ini menembus atau sebaliknya. Nah, jika di area ini ternyata menembus, maka berpeluang kembali bergerak turun. Sebaliknya, ketika ini sudah ditolak, kemudian ada konfirmasi bullish, maka kemungkinan akan kembali bergerak naik dengan area uji atas di 3345 dan terakhir berada di puncaknya di 3387. Nah, karena ini potensinya akan koreksi turun, tentu prioritas pertama kita manfaatkan peluang dari sell-nya atau turunnya hingga di area warna ungu ya. Kalau kita amati 3327 ini sempat tersentuh dan koreksi. Nah, kalau mungkin teman-teman membatasi resikonya 1:2, nah tentunya yang berlaku adalah manajemen resiko. Setelahnya bagaimana? Nah, setelahnya tentu kita melihat bagaimana pergerakan naiknya. Kita uji di area resistennya, apakah dia mampu menembus atau sebaliknya hanya memantul saja. Kalau memantul, tentu nanti kita lihat di situ apa indikatornya, kemudian apa konfirmasinya. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan mendekati area resisten tidak mampu untuk menembus dan mulai ditolak, maka posisi yang awalnya sell itu masih berlaku. Kita bisa manfaatkan lagi atau setidaknya lebih dari setengah dari dua warna hijau di sana untuk menempatkan posisi baru sellnya. Targetnya sampai di mana? Targetnya tetap berada di area warna ungu di sini karena ini adalah area uji bearishnya. Jika ini ditutup lebih rendah, tentu akan kembali bergerak turun. Nah, sebaliknya, kalau teman-teman mungkin menggunakan batasan resiko berada di area resisten, tentu targetnya lebih panjang, berada di bawah, berada di area support juga, atau mungkin lebih mendekati area jenuhnya. Nah, kalau kita lihat pergerakan dia hanya sampai pada target yang kedua, mencapai area jenuh berat sekali, dibuktikan dengan jarum yang panjang atau penolakan di sana, kemudian ditolak kembali. Ya, sekalipun mungkin kita menggunakan recovery, tetap saja kita bisa mendapatkan banyak peluangnya. Nah, itu yang kemarin terjadi dan kita analisakan sebelumnya. Kemudian kita lihat sekilas di Bitcoin. Di Bitcoin kemarin kita juga memperkirakan akan bergerak naik. Nah, kalau Bitcoin ini kebetulan satu arah dengan analisa dan betul-betul sesuai sehingga target 1 dan 2 pun bisa dicapai dengan baik. Jika posisi turun ternyata sampai pada area support di sini, kita bisa menempatkan sell di 107621. Kenyataannya tidak sampai. Mungkin itu saja untuk analisis yang kemarin kita review hari ini sehingga kita bisa banyak evaluasi, kita lebih banyak belajar dari pengalaman kita.
Nah, untuk hari ini bagaimana potensinya? Kita tadi sempat coret-coret, saya buat rangkanya dulu. Nanti kita akan jelaskan secara teks sehingga nanti lebih mudah memahami ya. Di bawah itu kita tandai 3296, 3275 dan 3249. Di atas kita tandai 3316, kemudian 3345. Nah, secara detail kita akan jelaskan melalui teks berikut ini. Ya, mungkin teman-teman yang ya, nanti akan menganalisis sendiri, kita sebagai masukan aja untuk analisis hari ini 9 Juli hari Rabu. Yang pertama dari sisi fundamental dan dimensi makronya. Pertama, gejolak perdagangan global, pengumuman tarif Amerika Serikat efektif 1 Agustus, dan perebutan surat-surat dari 14 negara menciptakan ketidakpastian makro. Ini tentu mendukung permintaan emas. Kemudian perkiraan atau prediksi dari HSBC itu dinaikkan dari harga sebelumnya, di rata-rata sebelumnya, yakni di 3015 menjadi 3215 per troy ounce-nya. Nah, tentunya nanti kita lebih berhati-hati mengingat koreksi cukup signifikan di sana. Kebijakan Fed pasar menanti petunjuk dari minute FOMC ya. Nanti malam dini hari jam 1 ada rapat FOMC yang nanti bisa berpeluang membuat pergerakan emas menjadi lebih signifikan. Penundaan pemangkasan suku bunga hingga September membuat emas tetap menarik menjadi pilihan bagi para investor ya. Karena suku rendah menurunkan opportunity cost. Kemudian dari sisi teknikal, emas diperkirakan mengalami koreksi, akan terkoreksi hingga 3275, mendekati 3275. Kemungkinan akan rebound dari nanti kita lihat ya secara grafiknya mendekati 3275 itu akan rebound di 3316 atau naik ya, akan naik. Setelah koreksi dia akan kembali naik. Tentunya nanti kita uji di area support terdekatnya. Jika support 23296 ditembus, skenario bearish valid dengan target nanti 3275, 3249. Nah, secara detail nanti kita akan bahas. Resiko dan dinamika pasar, tarif deadline 9 Juli jatuh tempo hari ini ya, menambah tekanan pasar dan mencetak volatilitas jangka pendeknya nanti. Geopolitik masih ada ketegangan yang masih panas, tentu memicu nanti harga minyak dan harga emas. Oke, itu saja. Secara detail kita akan lihat bagaimana teknikalnya. Tadi sudah kita sekilas bahas sebenarnya. Yang pertama di area support kritis terdekat ini di 3296. Kemudian masuk ke 3275, 3249. Maksudnya kalau nanti dia tembus di 3296 berpeluang akan turun atau akan lanjut turun di 3275. Dan 3275 tidak ada pergerakan naik atau tidak ada perlawanan signifikan, bahkan momentum bearish, maka bisa berlanjut di 3249. Sebaliknya, kalau di support ini tidak mampu ditembus, maka bisa rebound naik hingga di 3316, lanjut kalau dia masih kuat di 3345. Sehingga hari ini perkiraan maksimum di 3345, di jenuh beli, jenis jualnya di 3249. Nah, sekarang kita coba untuk menempatkan ya dari beberapa rangka yang ada itu, kita lihat dari sisi garis tren dulu ya. Kita tarik yang paling gampang, sebenarnya ini sudah netral, kita bisa lanjut. Nah, kita bisa tarik dari sini ke sana. Dari sini kita
Oke, kira-kira seperti ini simulasinya, kemudian eh, bergerak naik. Nah, karena masih akan terkoreksi. Dari mana kita bisa melihatnya? Tentu dari high yang tidak menciptakan swing high yang baru lagi, sehingga berpeluang akan terkoreksi. Kemudian nanti akan menguji lagi supportnya dan kembali akan bergerak turun mendekati support berikutnya. Ini simulasi yang pertama. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, tentu tidak serta-merta pasti begini. Tergantung nanti bagaimana candle baru itu bisa mempengaruhi. Simulasi itu berlaku jika ini ditembus ya. Tetapi jika ini tidak ditembus, maka dia bisa membentuk nanti struktur yang lebih baru ya, struktur yang pendek, kemudian bisa kembali bergerak naik seperti ini dengan simulasi nanti maksimum berada di sini. Nah, maksimum berada di sini kalau dia kecenderungannya naik. Sehingga kita bisa menempatkan kemana kita menempatkan. Nah, di situ kebetulan mendekati support kritisnya, sehingga kita boleh kita menempatkan bullish nanti setelah ada konfirmasi naik, atau kita bearish setelah break di situ ya. Nah, kalau saya lebih cenderung di sini untuk sell-nya dulu ya. Manfaatkan untuk sell-nya di 3290. Nah, 3290 kemudian kita targetkan yang terdekat di situ sekitar mendekati 3275 ya. Tetapi saya ambil lebih di atas ya, biar lebih berpeluang untuk tercapai dengan baik. Oke, kita targetkan yang pertama di 3277 poin sekian. Nah, untuk target yang kedua kita ambil tidak usah terlalu jauh dari yang pertama, yang penting masih potensial dan masih bisa kita dapatkan dengan rasional ya. Target yang kedua di 3263. Nah, untuk berikutnya sampai nanti pada area jenuh jual ya. Jenuh jualnya dikira-kira di situ ya, 3249, atau mungkin saya turunkan sedikit boleh ya. 48 49 sama ya. Ini untuk area jenuh jualnya, area jenuh jual 3249. Oke, ini untuk area jenuh jual. Nah, sekarang untuk posisi ketika tidak mampu menembus orin yang di bawah atau support kritisnya, maka berpeluang kembali naik. Saya lebih condong menempatkan posisi bullish itu di kisaran 33. Kita perbesar dulu. 3308 ya, saya menempatkan posisi bullish ini 3308. Kemudian untuk target yang terdekat kita ambil di bukan 3316, kita naikkan sedikit. Nah, pada di penolakan di atas itu ya, kira-kira di situ ya. Di 3322. Target kita tempatkan di 3322. Banyak sekali duanya. Oke, ini untuk target yang pertama. Nah, target selanjutnya ketika ternyata tidak ada perlawanan juga ya, momentum bullish masih cukup kuat, kita bisa lanjutkan untuk target yang kedua di 3335. Oke. Nah, untuk maksimum tadi kita perkirakan awal itu di 3345 ya, mendekati 3345 boleh, maksimum di 3362. Ini maksimum.
ya, sehingga kita bisa menempatkan di maksimum ini, area jenuh maksimum di 3362. Oke. 3345 menjadi area uji bullish nanti ketika cukup kuat ya, bisa jadi nanti di area resisten itu juga ditolak ya, di area yang kita tandai dengan ungu di sana. Oke, sekarang berada di sini, jangan lupa nanti diuji di sana apakah mampu menembus atau tidak ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan untuk mappingnya. Dari sisi fundamental sudah kita berikan sedikit gambaran. Dari teknikal seperti ini, silakan nanti disesuaikan dengan style dan gaya trading masing-masing dan bagaimana sistem yang digunakan. Tidak harus persis yang seperti ini, harus ikut buy dan sell begini, karena untuk titik entry itu adalah relatif, semuanya tergantung setup masing-masing. Jadi trading itu juga tidak dibatasi, tidak bisa satu orang jam sekian ikut entry buy kemudian sama-sama bisa menguntungkan ya, belum tentu. Mungkin waktunya sama, harganya sama, nanti exitnya juga bisa berbeda. Dari mana kita mengambil berbeda? Dari setup, dari resiko, dari target, dari psikologi, dan seterusnya. Mungkin itu saja sebagai pembuka untuk analisisnya. Kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut silahkan ditanyakan di grup. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.